Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke soal nomor 11 uji kompetensi 9 matematika kelas 9 semester 2. Hafiz, Fahim, Wina, dan Paul adalah teman satu kantor di sebuah perusahaan. Jumlah umur Hafiz dan Fahim adalah 50. Hafiz plus Fahim di sini jumlah umurnya adalah 50. Ini kita anggap sebagai persamaan ke-1. Dan sekarang umur Fahim dan Wina adalah 58. Jadi Wina dengan Fahim ya, atau Fahim dengan Wina sama saja, sama dengan 58. Ini persamaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah jika umur Paul di sini sama dengan 28. Paul itu sama dengan 28 dan setara dengan setengah jumlah umur Hafiz dan Wina ya, jadi sama dengan setengah dengan umur Hafiz dan Wina, H plus W. Jadi ini bisa ditulis 56 sama dengan H plus W. Jadi seperti ini. Jadi kalau belum paham yang bagian ini, perhatikan di sini 28 itu sama dengan setengah dari H plus W. Ini bisa ditulis menjadi 28 itu sama dengan H plus W per 2 ya. Jadi ini kalau dikali silang ini 28 per 1, jadi 1 kali H plus W jadi sama saja H plus W, dan 2 kali 28 adalah 56. Jadi hasilnya yang ini sama ya. Jadi sekarang kita kembali ke persamaan 1 dan ke persamaan kedua. Di sini ada unsur F. Kita bisa saling hilangkan dengan kasih tanda minus. Jadi ini F kurangi F itu habis. Yang ini jadi tinggal H min W. H min W sama dengan 50 kurangi 58 jadi minus 8. Ini anggap menjadi persamaan selanjutnya yang ketiga ya. Oh yang ini tadi ya, misalkan yang ini menjadi persamaan ketiga dan ini menjadi persamaan yang keempatnya. Sekarang kita substitusikan persamaan ketiga dengan keempat. Perhatikan yang H min W sama dengan minus 8 dan di sini H plus W sama dengan 56. Misalkan kita mau menghilangkan unsur variabel H-nya ya. Jadi kita kurang, ini habis H kurangi H habis. Sekarang min W dikurangi W jadi min 2W dan ini huruf W nih. Dan sama dengan min 8 kurangi 56 itu minus 64. Jadi W di sini minus bagi minus habis, 64 bagi 2 adalah 32. Jadi ini adalah umur Wina. Umur Wina 32. Sekarang kita masuk tinggal mencari umur Fahim dan Hafiz karena umur Paul sudah diketahui 28. Jadi kalau yang Wina 32 kita masuk ke persamaan yang ini. Jadi 56 sama dengan H plus W. W nya yang Wina ganti dengan 32, jadi H ditambah 32 hasilnya 56. Jadi H di sini sama dengan 56 kurangi 32 itu sama dengan 24. Jadi umur Hafiz 24. Dan sekarang mencari umur Fahim ya, mencari umur Fahim. Tadi disebutkan Hafiz dengan Fahim itu, Hafiz ditambah dengan umur Fahim itu sama dengan 50 ya. Ini yang persamaan ke-1. Hafiz dan Fahim itu 50. Sekarang yang tadi umur Hafiz itu sudah diketahui 24. Jadi 24 ditambah Fahim sama dengan 50. Jadi umur Fahim di sini sama dengan 50 kurangi 24. Jadi sama dengan 26. Jadi masing-masing umur di sini Fahim sama dengan 26, Hafiz sama dengan 24. Terus Wina sama dengan 32 dan satu lagi Paul sama dengan 28. Soal nomor 12, Leo mempunyai hobi memelihara burung kenari. Ia memiliki cukup banyak burung kenari di rumahnya. Ia memasukkan burung-burung tersebut ke dalam beberapa sangkar. Jika ke dalam sangkar
dimasukkan 7 ekor burung, maka akan tertinggal 1 ekor. Jadi misalkan X-nya kita anggap sebagai sangkar, X-nya sebagai sangkar, dan Y di sini sebagai banyaknya burung ya. Jadi yang X sebagai sangkar dan Y sebagai burung. Jadi yang burung kita anggap sebagai Y. Terus sangkarnya yang ini kita anggap sebagai X. Dan dimasukkan 7 ekor burung ke dalam sangkar, berarti 7 kali X. Maka akan tertinggal 1. Jadi ada lebihnya 1. Jadi sama dengan Y. Jadi banyaknya burung di sini adalah 7 burung dikali banyaknya sangkar ditambah 1. Dan sekarang tetapi jika Leo memasukkan 9 ekor burung ke dalam sangkar, maka akan terdapat 1 buah sangkar yang kosong ya. Jadi ada 1 buah sangkar yang tidak terisi sama sekali. Berapa banyak burung kenari yang dimiliki oleh Leo? Jadi kalau ada 1 sangkar yang tidak terisi, berarti X-1 dikali 9. 9 itu kalau banyaknya burung per sangkar, ini dikali Y. Dan sekarang kita perhatikan yang ini menjadi persamaan ke-1 dan ini menjadi persamaan kedua. Ini bisa disubstitusikan, Y ini kita masukkan ke sini ya, kita masukkan. Jadi yang ini 7X plus 1 sama dengan Y ini kita ganti dengan ini, dan Y yang ini isinya adalah ini. Jadi 9X min 1. Jadi hasilnya adalah 7X plus 1 ini sama dengan 9X min 9. Dan hasilnya sekarang X pindahkan di ruas kanan. Di sini 9X berarti sudah di kanan. Yang 7X pindah ke kanan menjadi minus 7X. Dan yang di kiri adalah 1. Yang ini kita pindah menjadi plus 9. Jadi yang X simpan di ruas kanan. Dan yang konstanta, jadi variabel di kanan, konstanta di kiri. 1 tambah 9 itu sama dengan 10. Dan yang ini 9 kurangi 7 menjadi 2X. Jadi X di sini sama dengan 10 dibagi 2. Jadi kalau 10 dibagi 2 itu adalah 5. Jadi banyaknya sangkar adalah 5. Banyaknya sangkar. Dan sekarang kita cari banyaknya burung. Masuk ke persamaan ke-1 yang 7X plus 1, ini plus ya. 7X plus 1 itu sama dengan Y. Jadi yang kita cari Y-nya. Banyak burung kenari. Jadi 7 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 7 kali 5 itu 35 tambah 1 36. Jadi ini banyaknya burung kenari ada 36, banyaknya sangkar ada 5. Ya, kalau dimasukkan misalkan ke sangkarnya ada 5, masukkan 77 per sangkar, jadi 7 kali 5 itu 35. Berarti ada 1 burung yang tidak dimasukkan, yang tidak bisa dimasukkan. Dan kalau misalkan per sangkarnya kita masukkan 9, perkalian 9 yang mendekati 36 itu adalah kali 4. 9 kali 4 saja sudah 36. Berarti ada 1 sangkar yang kosong. Jadi ini caranya untuk soal nomor 12 seperti ini. Soal nomor 13. Tommy dan Jerry adalah kakak beradik. Perbandingan usia Tommy dan Jerry 5 tahun yang lalu adalah 5 berbanding 6. Kita buat perbandingan. Di sini Tommy kita anggap T ya. Tommy kita anggap T. Ini T nih. Dan Jerry kita anggap J. Nah ini Jerry. Dan 5 tahun yang lalu berarti umur dilihatnya dari sekarang. Jadi dilihatnya dari sekarang mundur 5 tahun yang lalu. Berarti umur Tommy yang sekarang dikurangi 5 tahun yang lalu. Berbanding dengan umur Jerry yang sekarang dikurangi 5 tahun yang lalu. Itu sama dengan 5 berbanding 6. Dan ini bisa ditulis. Jadi T min 5 berbanding J min 5 itu sama dengan 5 berbanding 6. Kalau kita kali silang berarti menjadi
6T dikali minus 6, jadi 6 kali T 6T, 6 kali min 5 30 sama dengan 5 kali J 5J dan 5 kali min 5 min 25. Sekarang kita pindahkan variabel ke sebelah kiri, berarti di sini jadi 6T, yang 5J kita pindah jadi min 5J sama dengan minus 25, yang minus 30 jadi pindah ke kanan plus 30. Jadi yang ini 6T kurangi 5J sama dengan minus 25 ditambah 30 itu adalah 5. Ini adalah persamaan ke-1. Jadi kita buat persamaan ke-1-nya sudah. Sekarang kita masuk ke persamaan yang keduanya. Sedangkan perbandingan usia Tommy dan Jerry 10 tahun yang akan datang. Karena 10 tahun yang akan datang berarti dijumlah. Jadi yang umur Tommy yang sekarang ditambah 10 tahun yang akan datang. Berbanding dengan umur Jerry yang sekarang ditambah 10 tahun yang akan datang. Dan perbandingannya adalah 8 berbanding 9. 8 berbanding 9. Dan kita gunakan cara yang sama. Berarti di sini T ditambah 10 per J ditambah 10 sama dengan 8 berbanding 9. Terus kita kali silang. 9 kali T menjadi 9T, 9 kali 10 jadi 90. Sama dengan 8 kali J itu 8J. 8J dan 8 kali 10 menjadi 80. Sekarang yang variabel kita pindah di ruas kiri. Jadi 9T dikurangi 8J sama dengan, ini perhatikan 80 kurangi 90. Kurangi 90. Jadi ini adalah minus 10. Minus 10. Yang ini 9T min 8J. Dan ini kita anggap persamaan kedua. Jadi kita bisa gunakan sistem eliminasi atau substitusi untuk persamaan ke-1 dan persamaan ke-2. Perhatikan yang persamaan ke-1-nya ini, persamaan keduanya ini kita substitusikan atau eliminasi ya. Misalkan kita tulis lagi gunakan eliminasi. Misalkan di sini adalah 6T dikurangi 5J. 6T kurangi 5J sama dengan 5. Dan yang persamaan keduanya adalah 9T dikurangi 8J. Itu sama dengan minus 10. Misalkan kita akan menghilangkan variabel J. Variabel J. Jadi kita samakan penyebutnya, koefisiennya. Yang ini dikali 8, yang di sini kali 5. Jadi sekarang kita kalikan 8 kali 6T itu 48T. Terus 8 kali min, jadi pertama ini kali ini. Terus yang kedua ini kali ini. 8 kali min 5J, jadi min 40J. Jadi sama dengan 5 kali 8 itu 40. Terus yang kedua 5 kali 9T berarti 45T ya, 45T dikurangi 5 kali min 8 itu min 40J sama dengan 5 kali min 10 itu min 50. Dan sekarang kita sudah bisa, variabelnya sudah kita lihat sudah sama, berarti tinggal dikurang. Jadi artinya kalau dikurang tuh ini habis. Min 40 J kurangi J dikurangi min 40 J. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau ditulis secara horizontal ya ke kanan, ini min kali min itu jadi plus. Jadi kalau minus 40 ditambah plus 40 itu berarti jadi habis. Oke, sudah bisa dimengerti. Jadi sama dengan ini habis ya. Jadi tinggal 0. Sekarang 40 dikurangi min 50. Itu sama saja dengan 40 ditambah 50. Artinya menjadi 90. Dan sekarang yang 48T dikurangi 45T. Berarti ini menjadi 3T.
di sini plus ya. Jadi maksudnya di sebelah sini ada plus, yang nolnya ini sebenarnya nggak usah ditulis juga, nggak apa-apa. Jadi di sini hasilnya adalah 3T sama dengan 90. Jadi T sama dengan 90 bagi 3 adalah 30. Ini umur dari siapa? Tommy ya. Yang T itu Tommy apa? Nah, ini umur dari Tommy. Dan sekarang kita masukkan ke umur dari, kita cari umur dari siapa? Jerry ya. Kita mencari umur dari umur Jerry. Umur Jerry di sini tadi perbandingannya umur ini anggap persamaan ke satu, yang keduanya misalkan di sini 6T min 5J sama dengan 5 ya. Perhatikan yang 6T min 5J sama dengan 5. Nah, kita bisa masukkan yang T-nya 30. Yang T ini 5J ya. Ini 5J. Jadi 6 kali 30. 6 kali 30. Nah, di sini kurangi 5J sama dengan 5. Berarti 6 kali 30 itu 180, kurangi 5J sama dengan 5. Jadi kita mencari J-nya sama dengan 180 dikurangi 5 sama dengan 5J. Kita kurangkan ini, 180 kurangi 5 itu adalah 175. 175 sama dengan 5J. Berarti mencari J di sini sama dengan 175 dibagi dengan 5. 17 bagi 5 itu 3. 25 bagi 5 itu 5. Jadi 35 tahun nih umur dari Jerry-nya, 35. Jadi sekarang itu perbandingannya seperti ini. Umur Tommy 30, umur Jerry 35. Soal nomor 14, seminggu yang lalu Aldo membeli sejumlah ballpoint dan pensil di toko alat tulis Mantap Jaya. Saat itu ia membeli 5 buah ballpoint dan 4 buah pensil. Kita tulis dulu. Yang ballpoint kita anggap B, pensil atau P ya. Kita anggap B dan P. Jadi yang ballpoint kita anggap B, ini anggap B, dan pensil kita anggap P. Jadi 5 buah ballpoint itu berarti sama saja dengan 5B. 5B ditambah 4 pensil. Tambah 4 pensil sama dengan, nah ketika ia membayar di kasir, ia memberikan 3 lembar uang pecahan 10.000. Kalau 3 lembar berarti jumlahnya 30.000. Dan ia mendapatkan uang kembalian sebesar 2.500. Jadi ia mendapatkan kembalian sebesar 2.500. Jadi 30.000 dikurangi 2.500 itu berarti tinggal 27. Jadi pembayarannya adalah 27.500. Jadi yang ini, yang 27.500 itu diambil dari 30.000 dikurangi 2.500. Terus 3 hari kemudian ia membeli 3 buah ballpoint dan 6 buah pensil. 3 buah ballpoint dan 6 buah pensil dengan harga di sini 25.500 ya, dengan harga 25.500. Nah, di sini jadi 25.500. Berarti yang ini kita anggap persamaan ke-1 ya, dan yang bagian ini persamaan kedua. Jadi kita bisa gunakan eliminasi. Kita gunakan eliminasi. Misalkan target kita sekarang mau menghilangkan variabel B. Kita menghilangkan variabel B. Nah, yang ini. Berarti untuk menghilangkan variabel B, koefisiennya harus disamakan. Di sini 5, di sini 3, jadi tinggal dibalik. Di sini jadi 3, di sini menjadi 5. Jadi tinggal kita kalikan. 3 kali 5B itu 15B. Ditambah 3 kali 4 itu 12B. Dan sama dengan 3 dikali 27.500. Berarti sini 0 dulu. 3 kali 5, 15 bawah 1. 3 kali 7,
itu 22 berarti 21 jadi 22 ya, menjadi 22. Jadi 2 bawah 2, di bawah 2, terus 3 kali 26 tambah 2 menjadi 8. Nah ini jadi 82.500. Dan sekarang yang bagian bawahnya 5 kali 3B jadi 15B ditambah 5 kali 6P itu 30P. 30P sama dengan 5 kali 25.500. Kita tulis dulu nolnya 2. 5 kali 5 25 bawah 2. Terus 5 kali 5 25 jadi tambah 2 27 bawah 2 kali 5 10 jadi 12. Jadi yang ini 127.500. Jadi kita tinggal kurangkan. Ini habis karena sudah sama. 12 kurangi 30 itu adalah minus 18P. Dan sekarang yang ini tinggal kurangkan 82.500 kurangi 12.700 ya, 127.500. Jadi tinggal dikurangkan yang ini 005 berarti 7 kurangi 2 itu 5, 12 kurangi 8 itu 4. Nah ini hasilnya 45.500. Min bagi min habis. Jadi P di sini sama dengan 45.500 dibagi 18. Jadi sama dengan, nah perkalian 18 yang mendekati 45 itu adalah 18 kali, kalau kali 3 itu 54, kali 2 ya, kali 2 36. Berarti kali 2 36, berarti ada 36 ya, 45 kurangi 36 itu 9. Jadi 95, berarti di sini ada angka 95 bagi 18 itu 5, 90. Jadi jawabannya adalah 2500 ya, 2500. Ini untuk pensilnya. Jadi harga pensil sudah kita dapatkan 2.500. Sekarang kita masuk ke salah satu persamaan untuk mendapatkan harga ballpoint. Jadi misalkan yang kita masukkan ke persamaan yang kedua ya. Masuk ke persamaan yang kedua. Jadi yang 3 ballpoint. Nah 3 ballpoint ditambah 6P ya. 3B ditambah 6P itu sama dengan 25.500. Dan kita sudah tahu harga pensilnya adalah 2.500. Ini untuk pensil 2.500. Jadi masukkan 3 kali B ditambah 6 kali 2.500. Jadi sama dengan 25.500. Nah, jadi seperti ini. Jadi 3B ditambah 6 dikali 25 itu adalah 150 ya, 150. Di sini 00, jadi 15.000 sama dengan di sini 25.500. Jadi 3B di sini sama dengan ini B ya. 3B sama dengan 25.500 dikurangi 15.000. Nah, jadi 25.500 kurangi 15.000. Jadi sama dengan di sini 3B jadi sama dengan, kalau dikurangkan itu berarti 000, ini 0, 5 kurangi 0 masih 5, terus 5 habis. Jadi ini 10.500. Jadi B di sini sama dengan 10.500. Nah, 10.500 dibagi 3. 10 dibagi 3 saja sudah 3. 9, jadi 15 ini angka 3 ya, 15 dibagi 3 itu 5, jadi 3.500. Ini untuk ballpointnya. Jadi harga ballpoint 3.500. Untuk pensil tadi harganya adalah 2.500. Dan sekarang untuk masuk ke pertanyaannya adalah di sini sisa uang ibu ya, ibu sekarang meminta untuk membeli beberapa buah ballpoint dan pensil dengan jumlah total 15. Jadi antara ballpoint dan pensil dijumlahkan menjadi 15. Ada 2 pilihan yang diberikan oleh ibu, yaitu membeli
8 ballpoint ditambah dengan 7 pensil, atau ya 5 buah ballpoint ditambah dengan 10 pensil. Dan sekarang kita lihat mana yang lebih mahal. Di sini diharapkan Aldo itu bisa mendapatkan kembalian yang lebih banyak. Ya, kembalian menginginkan lebih banyak uang kembaliannya agar bisa ditabung. Jadi tadi kita tinggal masukkan harga ballpoint itu adalah 3.500. Jadi di sini 8 kali 3.500. Ini kita kerjakan yang ini dulu. Ditambah dengan 7 dikali harga pensilnya itu adalah 2.500. Kita masukkan di sini 2.500. Jadi sama dengan 8 dikali 35, berarti di sini 40 bawah 4 24 jadi 28. 00 ditambah 7 kali 25 itu 175 ya, 00. Jadi kalau dijumlahkan ini menjadi 28 tambah 17 saja sudah 45. Jadi ini 45.500 karena ada 500-nya. Jadi 45.500. Jadi uang yang bakal didapat oleh si Aldo di sini berarti tinggal dikurangkan saja 50.000 kurangi 45.500. Jadi sekitar 4.500. Dan sekarang yang option kedua 5B ditambah 10P. Berarti 5 dikali 3.500. Nah, ditambah 10 dikali 2.500. Dan sekarang kita kerjakan 5 kali 35 itu 17.500 ditambah 10 kali 25 itu berarti di sini 25.000. Jadi kalau kita jumlahkan 17.500 ditambah 25 jadi 42.500. Nah ya. Sekarang perhatikan. Jadi yang lebih murah adalah yang ini. Yang lebih murah karena akhirnya Aldo akan mendapat di sini uang 7.250. Di sini 50.000 dikurangi 42.500. Ya, jadi 7.500. Jadi mendapatkan uang 7.500, lebih banyak ya. Dibanding yang ini cuman 5.500. Jadi pilihannya adalah yang bagian kedua, yang 5 buah pensil tambah 5 buah ballpoint tambah 10 pensil. Soal nomor 5, sebuah perahu bergerak dari suatu titik A ke titik B yang searah dengan arus sungai. Setelah dihitung ternyata diketahui bahwa perahu tersebut menempuh jarak 50 km dan memerlukan waktu 2 jam. Kemudian perahu tersebut bergerak dari B ke C dengan berlawanan arah dengan arus sungai. Diketahui bahwa jarak antara B dan C adalah 51 dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Ini masuk akal ya karena berlawanan dengan arus sungai. Kecepatan perahu lebih besar daripada kecepatan aliran sungai. Jika diasumsikan kecepatan perahu bergerak dan kecepatan aliran sungai konstan, berapakah kecepatan perahu dan kecepatan sungai? Jadi pertama kita di sini kita buat dulu badan sungainya. Di sini ada badan sungainya. Di sini adalah titik A. Di sini titik B. Jadi dari A ke B di sini perahunya bergerak ke B. Ini menempuh jarak 50 km ya, 50 km selama 2 jam. Selama 2 jam. Berarti ini kecepatannya itu adalah per jamnya itu sama saja dengan 25 ya kilometer per jam. 25 km per jam dari A ke B. Jadi kita buat persamaannya karena searah dengan arus sungai berarti bisa jadi kecepatan perahu di sini P ya untuk perahu, P-nya perahu ditambah dengan kecepatan sungai itu sama dengan ini kecepatannya adalah 25 km per jam. 25 km per jam. Dan dari B perahunya itu menuju ke titik C yang berlawanan dengan arus sungai. Misalkan arus sungai kan ke arah kanan, berarti bergerak ke sini. Nah, di sini misalkan ada titik C. Nah, jarak dari B ke C itu 51.
selama 3 jam. Berarti kecepatannya di sini adalah 51 dibagi 3. Berarti 17. Ya, berarti 17 jam. Jadi untuk persamaan yang kedua, kecepatan perahu itu akan berlawanan dengan kecepatan sungai. Berlawanan dengan kecepatan sungai, ya, yang kedua. Jadi kecepatan perahunya berlawanan dengan kecepatan sungai, berarti saling mengurangkan. Jadi sama dengan ini ditempuh dalam waktu 17 ya. Ini 17. Jadi dalam waktu 3 jam, berarti kecepatannya itu adalah 17. Ini persamaan kedua. Jadi kita gunakan eliminasi. Misalkan langsung kita kurangkan. Jadi kecepatan perahu pi P kurangi pi P ini habis. Terus PS kurangi min PS. Min kali min itu jadi plus. Jadi 2 PS. Jadi dua kecepatan sungai ya, sama dengan 25 kurangi 17. Jadi 8. Jadi kecepatan sungai di sini adalah 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, kecepatan aliran sungainya adalah 4. Sekarang kita cari kecepatan perahu. Jadi kecepatan perahu ditambah kecepatan sungai itu adalah 25 ya, 25. Kecepatan sungainya 4. Jadi kecepatan perahunya di sini sama dengan 25. Jadi 25 kecepatan perahu di sini adalah 25 dikurangi 4. Ini hasilnya adalah 21 kilometer per jam. Jadi ini kecepatan perahu. Kecepatan perahunya 21 km per jam dan kecepatan aliran sungainya itu 4 km per jam. Soal nomor 16, Aldo dan Brandon adalah dua orang sahabat karib yang gemar bermain kelereng. Diketahui perbandingan jumlah kelereng Aldo dan Brandon mula-mula adalah 3:5. Jadi untuk Aldo berbanding Brandon di sini adalah 3:5. Berarti untuk mencari nilai yang Aldo di sini kalau dibandingkan terhadap Brandon berarti 3/5B ya, 3/5B kalau dikali silang. Dan sekarang sesaat kemudian datanglah teman mereka Charlie yang ingin ikut bermain bersama mereka. Karena Charlie tidak memiliki kelereng, Aldo dan Brandon sepakat memberikan 9 kelereng. Setelah dihitung lagi perbandingan kelereng Aldo dan Brandon menjadi 12/23. Berarti yang punya Aldo di sini dikurangi 9 karena diberikan sama si Charlie, dan Brandon juga sama dikurangi 9. Maka perbandingannya menjadi 12/23. Dan kalau kita kali silang berarti di sini 23 dikali A-9 sama dengan 12 dikali B-9. 12B-9. Jadi kalau kita kalikan 23 kali A itu adalah 23A. Dikurangi 23 kali 9 27 bawah 2 18 jadi 207. 207 sama dengan 12 kali B 12B, terus 12 kali 9 jadi 108 minus 108. Dan sekarang kita pindahkan yang variabel ke sebelah kiri. Jadi 23A ini sudah ada di kiri, yang 12B pindah ke kiri jadi minus 12B sama dengan minus 108 ditambah 207. Jadi sama dengan yang ini adalah 23A kurangi 12B sama dengan yang ini berarti minus 108 ditambah 207 itu sama saja dengan 207 kurangi 108. Jadi 7 kurangi 8 itu 17 kurangi 8 adalah 9 ya. Jadi 19 kurangi 10 9. Jadi 99. Jadi ini 99. Dan sekarang lihat perbandingannya. Aldo di sini tadi perbandingannya ke awal 3/5, 3/5B. Nah, sekarang yang A di sini, yang A ini kita ganti dengan A di sini. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Oke, substitusi. Jadi 23 A-nya diganti dengan 3/5B.
3/5B dikurangi 12B sama dengan 99. Ya, jadi seperti ini. Jadi 23 kali 3 itu 69 per 5B dikurangi 12B sama dengan 99. Sekarang kita samakan penyebutnya pakai 5 ya, pakai 5 saja. Jadi di sini tetap 69B dikurangi, nah 12 kali 5 itu 60, ini kan per 1. 5 bagi 1 itu 5 kali 12 jadi 60. 60B. Di sini sama dengan 99. Jadi 69 kurangi 60 itu adalah 9. 9B sama dengan 9B per 5. Di sini jadi 99. Jadi untuk mencari nilai B di sini sama dengan 99 dikali 5 dibagi 9. Jadi ini habis. Jadi tinggal 11. 11 kali 5 adalah 55. Jadi B-nya 55. B sudah kita dapatkan, kita mencari nilai A. Nilai A di sini adalah 3/5 ya. Tadi nilai A-nya adalah 3/5. Jadi 3/5 B-nya adalah 55. Jadi kita ini coret, ini menjadi 11. 11 kali 3 adalah 33. Nah, jadi 33. Jadi punya Aldo mula-mula adalah 33 dan punya Brandon mula-mulanya adalah 55. Jadi kalau 33 berbanding 55 saja itu kalau dibandingkan itu menjadi 3/5. Jadi kalau diperkecil ini perhatikan 33 berbanding 55 kalau dibagi 11 itu adalah 3/5. Ini permulaannya. Soal 17, dalam suatu kandang terdapat beberapa kelinci jantan dan betina. Jika 9 kelinci jantan dikeluarkan dari kandang, maka setiap kelinci jantan yang masih ada di dalam kandang akan mendapat 2 pasangan. Jadi di dalam kandang ada kelincinya yang dikeluarkan 9. Jadi yang X-9 ini adalah jumlah kelinci yang ada di dalam kandang. Dan akan mendapat 2 pasangan betina. Jadi 2 kali dalam kurung X-9. Jadi ini kalau didistributifkan ini menjadi 2X min 18 sama dengan Y. Berarti yang ini menjadi 2X, kita pindahkan variabelnya ke sebelah kiri. Di sini min Y sama dengan 18. Ini menjadi persamaan ke-1. Dan persamaan kedua, tetapi jika 22 kelinci betina dikeluarkan dari kandang, 22 yang betina, sekarang giliran yang betina, berarti Y dikurangi 22 itu sama dengan, maka setiap kelinci betina yang masih ada di dalam kandang akan mendapat 3 pasangan 3 kelinci jantan. Jadi 3. Di sini kelinci jantannya. Berarti jadi sama dengan 3 kali Y 3Y min 66 sama dengan X. Sama dengan X. Berarti X di sini dikurangi 3Y itu sama dengan minus 66. Ini adalah persamaan yang kedua. Dan kita tinggal eliminasikan antara persamaan ke-1 dan dengan kedua. Misalkan target kita akan menghilangkan X, variabel X. Berarti yang bawah tinggal kali 2. Jadi yang ini tinggal dikali 2 supaya koefisiennya sama dengan yang ini. Oke. Jadi yang ini menjadi 2X min Y sama dengan 18. Yang bawah menjadi 2X. Nah 2 dikali X, 2 kali X, 2X, terus minus 2 kali min 3 ya. 2 kali min 3 itu berarti min 6Y sama dengan, terus 2 kali min 66 jadi minus 132. Kita kurangkan, ini habis. Dan yang ini tinggal 5Y. Ini min Y kurangi min 6Y berarti tinggal 5Y. Jadi seperti ini. Min Y kurangi min 6Y, min kali min itu jadi plus, jadi min Y plus 6.
Y. Jadi hasilnya adalah 5Y. Terus sama dengan yang ini 18 dikurangi min 132 itu sama dengan 18 ditambah 132, jadi 150. Jadi jumlah kelinci yang betina itu adalah 150 dibagi 5, hasilnya adalah 30. Ini untuk yang betina. Dan kalau kita mencari yang jantan, ini kembali ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 bebas. Misalkan kita ambil ke persamaan yang 2, X min 3Y sama dengan minus 66. Kita mencari jumlah kelinci yang jantan. Jadi X minus 3, Y-nya ganti dengan 30. Jadi sama dengan minus 66. Jadi X minus 90. Jadi 90 itu dari min 3 kali 30. Minus 66. Jadi X di sini sama dengan minus 66 ditambah 90. Ini angka 90. Jadi X sama dengan 90 kurangi 66 adalah 24. Ini jumlah kelinci yang jantan 24 dan betinanya ada 30. Soal nomor 18, diketahui usia kakek saat ini kurang dari 100 tahun. Jika kamu balik angkanya, maka akan didapatkan usia ayah, dan jika angka-angka pada usia ayah dijumlahkan maka akan diperoleh usia adik saat ini. Jumlah usia mereka bertiga adalah 144 tahun. Jika kita kalikan usia kakek dengan 2 dan kita kalikan usia ayah dengan 3, lalu dijumlahkan maka akan didapatkan angka 312. Berapakah usia kakek, ayah, dan adik? Pertama, usia kakek. Usia kakek kurang dari 100 tahun itu berarti ada nilai seperti ini, A dan B. A dan B. Ini untuk usia kakek ya, kakek. Jadi yang A-nya itu puluhan dan B-nya itu satuan. Tapi kurang dari 100 tahun ya, berarti A dan B. Jadi cuma ada 2 digit. Jadi yang kakek ini berarti bisa ditulis yang A-nya itu kan puluhan, berarti 10A. Dan B-nya itu satuan, jadi 10B. Ini untuk yang kakek. Dan sekarang kalau dibalik, ini menjadi ayah. Ayah jadi AY saja ya. Ayah itu kalau dibalik jadi BA. Jadi kalau ditulis bentuk puluhan satuannya, B itu berarti 10B ditambah A, ditambah A. Dan kalau usia yang angka-angka di ayah dijumlahkan, B ditambah A, maka ini hasilnya menjadi usia adik, jumlah usia adik. Usia adik. Dan sekarang dari soal, jika angka-angka pada usia ayah dijumlahkan, maka akan diperoleh usia adik. Jumlah usia mereka bertiga adalah 144. Jadi kalau dijumlahkan, usia yang kakek ditambah dengan ayah ditambah dengan adik itu 144. Artinya yang kakek tadi 10A plus B dan yang ayah itu 10B plus A, dan yang adik itu usianya adalah B ditambah A sama dengan 144. Kita sederhanakan 10A dengan A ya, 10A kita cari dengan A, berarti terus di sini ada A juga, jadi 1, 2, 12 ya, 12A. Jadi ada 12A ditambah yang B, 10B tambah B, 11B tambah B, jadi ada 12B. Ada 12B dan hasilnya adalah 144. Kita perkecil dibagi 12. Ini angkanya angka bagus, kita perkecil 12, A dibagi 12 ini menjadi A. Dan ini menjadi B, 144 dibagi 12 itu menjadi 12. Ini adalah persamaan ke-1. Dan sekarang kita masuk yang soal, dari soal tuh. Lalu yang ini jika kita kalikan usia kakek dengan 2. Nah, usia kakek dengan 2, jadi kalau 2 dikali AB, terus kita kalikan usia kakek dengan 2 dan kita kalikan usia ayah dengan 3, lalu jumlahkan,
maka akan didapatkan angka 312. Jadi kalau usia kakek dikalikan dengan 2, usia ayah dikalikan dengan 3 ya, dengan 3 BA, maka akan menghasilkan 312. Berarti kita uraikan terlebih dahulu. Di sini 2 yang A itu kan tadi puluhan, jadi 10A ditambah B. Yang ini ditambah 3, B-nya jadi 10B ditambah A ya, ditambah A. Sama dengan 312. Berarti kita kerjakan 2 kali 10 itu 20. 20 sebentar, ini yang kali adiknya belum ya. Maka akan cuma dikalikan ayah 2, kakek 2 ya. Jika kita kalikan usia kakek 2 dan kalikan usia ayah dengan 3, yang adiknya tidak ada, ya sudah. Jadi 2 kali 10A itu adalah 20A ditambah 2B. Yang ini menjadi 30B ditambah 3A. Hasilnya adalah 312. Jadi 20A dengan 3A berarti menjadi 23A ditambah 2B dengan 30B. Jadi 32B. Hasilnya adalah 312. Ini persamaan yang kedua. Dan sekarang kita tinggal eliminasikan persamaan ke-1 dengan kedua. Ya, kita eliminasikan. Jadi yang persamaan ke-1 di sini A plus B sama dengan 12, dan persamaan keduanya adalah 23A ditambah 32B sama dengan 312. Misalkan kita akan menghilangkan variabel A, berarti yang ini harus dikali 23 supaya sama. Jadi di sini kita kalikan 23. Jadi 23 kali A, 23A ditambah 23B, dan sekarang 23 dikali 12. 23 kali 12, 23 kali 10 saja sudah 230 tambah 46, jadi 276 ya. Jadi 23 dikali 12 itu 276. Dan yang sekarang bawahnya adalah 23A, tetap ini tidak dikalikan, ditambah 32B sama dengan 312. 312 kita kurangkan, ini habis. 23 dikurangi 32 berarti ini 11 ya, 11B sama dengan 276 dikurangi 312 berarti ini ada angka 6 ya, ada angka 6, 36 ya, 30. Oh ini bukan 11, ini 12 nih, maaf. Diulangi, 23 dikurangi 32. Itu kalau dibalik 32 dikurangi 23, ini berarti angkanya 9. Ini angkanya 9. Dan yang ini 312 kurangi 276 berarti di sini 36. Jadi B-nya itu adalah angka 4. Nah, hampir salah. Jadi B-nya angka 4. B-nya angka 4. Dan kita kembali ke A plus B itu adalah 12, dan B-nya kalau di sini diketahui angka 4, berarti di sini A-nya bisa kita dapatkan. A-nya sama dengan 12 kurangi 4 adalah 8. Jadi umur kakek itu adalah AB. AB A-nya 8, B-nya 4. Umur ayah itu BA dibalik jadi 48, dan umur adik itu sama dengan B plus A atau A plus B. Jadi B plus A jadi 4 ditambah 8, hasilnya adalah 12. Ini jawabannya untuk soal nomor berapa ini? Nomor 18. Jadi caranya seperti ini untuk soal nomor 18, lumayan panjang. Soal nomor 19, di dalam suatu organisasi diketahui bahwa 3/5 bagian anggotanya merupakan perempuan.
Jadi keadaannya seperti ini. 3/5 itu perempuan. Dan X berarti di sini banyak anggota. Jadi 3/5 itu dari banyaknya anggota ya. Anggota di sini berarti terdiri dari perempuan dan laki-laki. Terus keadaannya, kemudian 10 orang anggota baru ikut mendaftar. Jadi yang X di sini mengalami penjumlahan 10 orang. Jadi keadaan yang perempuan di sini dikatakan ada 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jadi yang perempuan di sini kita tinggal tambah 5 saja. Jadi 3/5 X ditambah 5 ya, yang perempuannya. Dan sekarang saat ini 3/7 bagiannya adalah laki-laki. Kalau yang laki-laki itu adalah 3/7 bagian dari total, maka untuk yang perempuan di sini adalah 1 dikurangi 3/7 atau hasilnya adalah 4/7. Jadi 1 di sini maksudnya adalah 100% ya, 100% dari jumlah anggota. 100% itu berarti 100/100. Jadi dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 4/7 untuk yang perempuan. Jadi keadaan yang perempuan sekarang itu perbandingannya adalah 4/7. 4/7. Jadi keadaan awalnya adalah yang perempuan 3/5 X ditambah 10. Bukan 10 ya, tambah 5 tadi. X ditambah 5 dan dibagi dengan jumlah seluruh anggotanya itu berarti X plus 10. Maka keadaan yang perbandingannya adalah 4/7. Maksudnya jadi seperti ini. Jadi tinggal kita kali silangkan saja. Yang 4 dikali X plus 10. Dan yang 7 dikali 3/5 X plus 5. Nah seperti ini. Jadi yang ini adalah 4X plus 40 sama dengan 21/5X ditambah 35 ya, 7 ini terus kali ini ditambah 35. Sekarang X dengan X di sini berarti jadi kita batasi 4X dikurangi 21/5X sama dengan 35 dikurangi 40. Jadi sama dengan yang ini minus 5. Terus yang ini 4X dikurangi 21/5. Jadi 20 kurangi 21 berarti minus 1/5X. Minus 1/5X. Jadi min bagi min habis, berarti X di sini sama dengan 5 dibagi 1/5. 5 dibagi 1/5 itu sama dengan 5 dikali 5/1 atau sama dengan 25. Dan ini X-nya sudah kita dapatkan sebesar 25. Dan keadaan setelah bertambah 10 orang itu kan X-nya menjadi X plus 10. Karena ada 10 orang yang masuk. Sekarang X-nya kita masuk yang 25 ini kita masukkan ke sini. Jadi jumlah total dari anggotanya itu adalah 25 ditambah 10. Jadi hasilnya 35. Hasilnya 35. Dan keadaan untuk yang perempuan tadi kan pertamanya adalah 3/5 X plus 5 ya. X-nya adalah 5. Jadi masukkan ke sini 5. Jadi 3/5 dikali 5 ditambah 5. Tambah 5. Ini habis. Ini habis. Jadi sebentar. X-nya bukan 25 ya, X-nya 25. Nah, di sini X-nya 25 maksudnya. Saya perbaiki dulu tulisannya. Jadi 3/5 X-nya sudah diketahui 25, maksudnya seperti ini ditambah 5. Jadi ini habis. Ya, habis berarti di sini tinggal 5 kali 3 15 tambah 5 20. 20. Dan total untuk mencari laki-laki berarti 35 kurangi 20. Jadi hasilnya adalah 15.
Jadi 15 untuk laki-laki, 20 orang untuk perempuan yang keadaan sekarang. Soal nomor 20, Hafiz dan Paul mendapatkan tugas dari ayah mereka untuk membuat pagar kayu di sekeliling halaman rumah mereka. Jika Hafiz bekerja sendiri, maka tugas itu dapat diselesaikan dalam waktu 5 jam. Jadi Hafiz bisa mengerjakan dalam waktu 5 jam. Dan jika Paul bekerja sendiri, tugas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam. Jadi Paul bisa menyelesaikan dalam 6 jam. Jadi di sini sudah terlihat kalau Hafiz di sini memiliki kecepatan yang lebih dari Paul. Jadi kalau ini dikerjakan, Hafiz ditambah Paul di sini nilainya untuk satu pekerjaan. Jadi nanti kita kerjakan untuk Hafiz itu adalah 1/5 dari total waktu. 1/5 dari total waktunya. Dan yang sekarang kita baca dulu soalnya. Ketika sedang bekerja, ternyata paku yang digunakan untuk membuat pagar habis sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan untuk sementara waktu. Sesaat setelah paku habis, Paul segera membeli paku ke toko dan kembali ke rumah dalam waktu 20 menit. Tadi dimulai jam 7.30 ya. Sekarang ada jeda 20 menit lagi. Berarti dimulainya itu anggap jam 07.30 ditambah 20 di sini. Jadi waktu mulainya di sini kita anggap dari jam 07.30 ditambah 00.20, berarti yang ini menjadi 07.50. Dan di sini dikatakan selesai jam 12. Jadi yang ini T awal dan sekarang T akhirnya itu berarti sama dengan jam 12.00. Maka di sini ada selisih waktu. Selisih waktunya itu adalah jam 12.00 dikurangi jam 07.50. Ini kalau dikurangkan, ini habis, ini menjadi 1, dan ini 11 kurangi 4 adalah 11 kurangi 7 adalah 4. Jadi 4 jam 10 menit. Itu pekerjaan diselesaikan oleh Hafiz ya. Karena di sini ternyata Paul setelah kembali 20 menit ternyata Paul mendapatkan tugas lain dari ayahnya. Jadi tidak diteruskan. Jadi setelah beli paku diserahkan ke Hafiz dan dia mengerjakan tugas lain dari ayahnya, yaitu menggoreng odading. Jika proses pembuatan pagar itu akhirnya dapat diselesaikan oleh Hafiz pada pukul 12, maka pukul berapa ketika paku yang mereka gunakan di awal pengerjaan itu habis. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu lama pengerjaan sampai pagarnya selesai itu adalah 4 jam 10 menit. Tapi untuk beberapa saat itu Hafiz dan Paul mengerjakan. Jadi pas habis paku baru dikerjakan sendiri oleh Hafiz. Jadi di sini 1/5 T ini untuk T yang total, dan Paul itu adalah 1/6 dari X. Kita belum tahu berapa lama Paul mengerjakannya sampai paku habis. Jadi 1/5 T kita tulis di sini 1/5, T-nya adalah 25/6 ditambah 1/6 X sama dengan 1. Ini menjadi habis, ini menjadi 5/6 ditambah 1/6 X sama dengan 1. Jadi 1/6 X di sini sama dengan 1 kurangi 5/6, dan ini menjadi 1/6 X di sini sama dengan 1/6. Jadi 1 dikurangi 5/6 itu sama dengan 1/6. Jadi caranya 6 kali 1 6 kurangi 5 1. Jadi X di sini adalah 1 jam. Jadi kalau dimulai jam 07.30 berarti 1 jam kemudian pakunya habis, jadi 08.30. Ini jawabannya.